Perkenalkan, saya Ahmad Taufik Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai penentuan lokasi fasilitas produksi. Secara terus-menerus, yang namanya perusahaan tentu akan membangun berbagai fasilitas baru serta memperluas sesuatu itu yang sudah ada. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan sejumlah investasi dalam membentuk ataupun membangun suatu konstruksi dan peralatan ataupun mesin dengan biaya yang sangat besar tentunya. Walaupun begitu, yang namanya penentuan lokasi itu tidak selalu dianggap penting. Tetapi bagaimanapun juga penempatan ini ataupun penempatan suatu fasilitas yang baik tentu akan membantu suatu organisasi untuk meminimumkan biaya tersebut. Di samping itu, adanya perbedaan sukses si organisasi dan perbedaan kekuatan ataupun kelemahan di dalam organisasi perusahaan sering karena faktor-faktor pembentukan lokasi tersebut. Dalam situasi persaingan, faktor-faktor lokasi dapat menjadi faktor yang sangat urgent ataupun faktor yang sangat penting. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan berbagai faktor yang tentu akan mempengaruhi ataupun menentukan suatu lokasi di dalam fasilitas produksi. Yang pertama, ini berbagai perangkap dalam pemilihan lokasi. Perusahaan sering melakukan yang namanya kesalahan di dalam pemilihan lokasi dan tempat fasilitas produksi. Suatu perusahaan memiliki lokasi yang mana tenaga kerja itu sulit didapatkan, semisal 6 bulan setelah pindah perusahaan, yakni akan menghadapi masalah tenaga kerja tersebut. Kemudian yang kedua, pembandingan berbagai alternatif lokasi. Analisa terhadap berbagai alternatif tersebut tentu harus mempertimbangkan berbagai ataupun faktor-faktor, yakni pertama ada faktor objektif yang meliputi tenaga kerja, biaya bahan mentah, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang subjektif yakni meliputi kegiatan-kegiatan serikat karyawan, kondisi cuaca, iklim, politik dan bahkan sekolah. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga ada analisa biaya di dalam penentuan lokasi. Konsep biaya tetap maupun biaya variabel ini dapat membantu penentuan lokasi dalam fasilitas produksi, yang mana kombinasi tersebut yang berbeda dapat menciptakan persamaan biaya yang menghubungkan antara biaya produksi maupun volume produksi yang berlaku bagi masing-masing lokasi. Kemudian yang keempat, metode transportasi di dalam keputusan lokasi. Metode ini adalah metode menggunakan riset operasi yang dapat sangat membantu dalam pembuatan keputusan lokasi pabrik maupun lokasi gudang. Untuk menguraikan metode ini kita dapat menggunakan contoh suatu perusahaan yang punya 2 pabrik, di mana perusahaan ini memiliki 13 unit produksi yang terjadi di Semarang dan 12 unit produksi di Cilacap. Perusahaan ini memperoleh pesanan dari 3 penyalurnya di Surakarta, kemudian yang sebagainya. Jadi begitu. Kemudian yang kelima, metode grid dalam penentuan lokasi. Metode ini juga memusatkan perhatiannya dalam pencarian lokasi yang meminimumkan biaya transportasi antara fasilitas baru dan berbagai fasilitas yang sudah ada atau existing, sumber-sumber supply dan pasar-pasar. Konsep mendasar ini adalah mencari lokasi pusat gaya atau keseimbangan yang akan memberikan bahan baku, beban biaya, transportasi yang seimbang untuk mengangkut bahan mentah, sediakan setiap sumber dan barang yang akan dijual ke setiap pasar. Lokasi ini akan memberikan biaya yang sangat besar kepada masing-masing sumber dan tujuannya, atau dengan kata lain, teknik grid akhirnya bermaksud untuk mencapai suatu equilibrium yang merupakan pusat tot mil. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Ini cukup dari saya. Terima kasih.